Saya sendiri kepingin menyampaikan ke presiden, desa saya ini menjadi desa miliarder itu susah. Kalau kita berdarah-darah, intinya udah nggak minta uang jajan, malah kalau bisa ngasih ke orang tua. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gigs. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang di Oh my gigs bersama Budi Aceh. Dan edisi perdana ini saya sengaja menghadirkan sosok yang selama ini dicari-cari di Republik Indonesia ini. Bahkan orang nomor satu Indonesia mencari sosok yang satu ini. Dari sebuah desa kecil yang ketinggalan zaman kata slang, dari sebuah desa di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Gresik, ada sebuah kota, sebuah desa bernama Sekampung. Yang saat ini kepala desanya hadir di tengah-tengah saya. Inilah sosok yang dicari se-Indonesia, Abdul Halim. siap. Iya, Pak. Apa kabar Pak Abdul Halim? Baik, Saya panggil Pak Kades aja ya. Pak Kades boleh, Mas Kades boleh. Mas Kades? Iya. Iya, sama dengan Mas Menteri ya? Iya. Mas Menteri Nadiem Makarim, Mas Menteri Wisnu Tama, Iya. udah diganti dengan Mas Sandi, Sandiaga Uno. Siap. Sekarang ada Mas Kades. Ya. Oke, saya pribadi terkejut ketika mendengar pertama kali bahwa sejumlah staf presiden dari kementerian itu datang ke desa Sekapuk hanya untuk mencari bertemu dengan sosok yang saat ini ada bersama saya di Oh My Gigs ini. Iya. Ini mengejutkan sekali. Kenapa presiden mencari Pak Kades dan mengirim orang-orangnya? Ya. Jadi yang jelas kalau tamu-tamu yang dari pusat itu kaitan dengan bertanya desa miliarder itu capaiannya kok sampai miliarder, mengingat desa kami di 2 tahun yang lalu itu masih dalam kondisi desa yang tertinggal, banyak pengangguran, dan akhir-akhir ini viral desa miliarder ada di Jawa Timur, tepatnya Gresik, Kecamatan Ujung Pangka, yaitu desa Sekapuk yang kami tempati itu. Jadi demikian, Om Budi. Ya, karena sebutan desa miliarder itu Mungkin. ya. Nah, jadi sebetulnya yang miliarder itu Pak Kades atau desanya. Ya. Karena kalau lihat penampilannya Pak Kades ini nggak ada tampang-tampang miliarder. Iya. Ini bajunya, sorry, baju kaos, Iya. celana jeans, sendal jepit. Ya. Iya, jadi buat saya ini apa namanya, nggak ada kesan seorang miliarder. Ya. Miliarder pasti terlihat dari penampilan. Iya, iya, iya. Tapi yang miliarder apanya? Jadi yang kemarin itu saya deklarasikan yang miliarder itu desanya, Om Budi. Iya. Sekapuk sekarang ini luar biasa. Jangan dilihat Sekapuk dulu. Dulu kami desa tertinggal, tapi sekarang sudah mandiri. 2-3 tahun lalu. Saya tepatnya jabat tanggal 12 Desember 2017. Desember 2017. Iya, jadi 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Persis 3 tahun yang lalu. Iya, lebih berapa hari sekarang? Iya. Iya. Sekarang tanggal 28 ya. 28. Oke. Jadi ada kelebihan sekitar 16 hari, Om. Ya. 16 hari kelebihan dari 3 tahun, dan ini capaian-capaian di desa kami yang kemarin tanggal 1 Desember dapat menyabet desa Brilian urutan 1 dari 10 besar terbaik se-Indonesia. Ini kan unik. Oh, kita 3 tahun yang lalu tidak pede menyebut desa kami sebagai desa yang maju, desa yang 3 tahun mandiri. yang lalu kas daerahnya 17 juta. Nah, kalau 3 tahun yang lalu saya masuk diamanati untuk kas desa itu 17 juta. 17 juta. 17 juta. Dan BUMDesnya ada tapi stagnan. Hari ini kalau kita buka kas desa nilainya berapa tuh? Sudah di angka 2,8 miliar, Om. Oh my gigs. 8 miliar dalam waktu 3 tahun. Ya, Sebuah desa kecil penduduknya 5.000 orang. ya. Jadi posisinya itu kita sudah kembangkan usaha. Ceritanya gini, Om, saya cerita dulu supaya nanti Om juga tambah sayang dengan desa kami dan pemirsa senang semua tentu, dan juga kenali Sekapuk. Jadi dulu itu di sana desa tertinggal, indeksnya 0,50. Kemudian dapat 7 bulan saya benahi administrasinya semua sehingga capaiannya sampai pada menjadi desa berkembang. Dapat 6 bulan lagi bisa menjadi desa maju. Apakah kami berhenti dengan capaian maju? Tidak. Kami tetap berinovasi meskipun ada prestasi-prestasi. Akhirnya dapat lagi kemajuan menjadi desa mandiri.
Apakah kita cukup? Tidak. Kita benahi semua RKP. Kita kasih beasiswa anak yatim. Meskipun saya punya tampang seperti ini, kan gitu. Terus beasiswa anak yatim itu program yang pertama? Program bukan. Itu dari sekian ketika kita sudah menjadi desa mandiri. Jadi program anak yatim itu ini seleksi alam. Saya tidak bicara kaya dan miskin. Saya tidak bicara gender dan ekonomi. Saya bicarakan ini seleksi alam. Siapa yang menyandang status yatim atau piatu punya hak untuk dibiayai oleh desa, sekolah. Kemudian yang anak SMA, saya himbau sekarang warga saya, kalau kalian mampu menghafal Quran 3 juz atau 5 juz, desa akan membiayai beasiswa S1. Jadi syaratnya hafal Quran 3 juz, minimal 3 juz. ya. Wow. Jadi berkesempatan untuk S1. Terus kemudian capaian apa lagi? Kita pandemi sekarang ini pandemi COVID. Nah, itu kami tetap waspada. Bukan berarti kami ini frustasi, tidak. Ayo bangkit bersama, kita tunjukkan. Jadi ketika yang lain tanda kutip tiarap atau sembunyi di rumah atau bagaimana, ayo kita berkarya dengan kemampuan kita. Ibu-ibu gerak di sektor masak, kita jual makanan. Saya sampaikan, jangan sampai ada uang ini keluar ke desa kita, harus belanja di desa. Untuk apa? Memperkuat ekonomi. Konsekuensinya apa? Pangan itu harus terpenuhi, aneka rasa, aneka ragam kekayaan leluhur kita produk semua. Jadi ada jenis-jenis makanan. Di sana akhirnya pasca pandemi PSBB, kita bergerak cepat menciptakan 152 UMKM yang digerakkan motornya oleh PKK. 152 UMKM dari 2.700 KK. 152 UMKM. Ya, dan itu menariknya, pekerjaan yang sederhana dilakukan oleh tangan lembut ibu-ibu PKK itu menghasilkan rata-rata 100 juta dalam satu bulan. Apa produk pertama? Makanan Tempo dulu tanpa pengawet, bahan dari singkong, kacang, tela, itu diolah dengan ada jadi keripik, ada yang jadi peyek, makanan di desa. Sekarang udah dikonsumsi oleh oleh desa lain, karena ada wisatanya. Dan kalau cerita wisata, ini menarik sekali, karena wisata ini adalah sesuatu banget bagi kami di desa. Dan sekarang ini menghasilkan PADES yang luar biasa. Dari satu usaha wisata itu 3 miliar kita dapat uang itu. Padahal itu tempat dulu terabaikan. Kami punya lahan sekitar 5 hektar yang pasca tambang dijadikan tempat sampah sejak tahun 2000 sampai 2018. Setelah jadi tempat sampah, kita bersihkan karena itu membawa dampak buruk di masyarakat saya. Rata-rata lingkungannya itu jadi kumuh, aromanya tidak enak, dan warga ada yang kena DB setiap tahun ketika datang musim hujan. Nah, ini sangat mengganggu dan tidak nyaman, bikin kita tidak percaya diri. Kita benahi lahan 5 hektar itu, titik-titik sampah yang induk sampah kita bersihkan. Yang satunya itu kita jadikan danau, namanya Danau Jamrut. Danau itu dibelah dengan jembatan, warnanya hijau, dan ikannya juga luar biasa. Berarti menunjukkan warna itu tidak merubah kadar air, pH, unsur haranya, tetap ada alamiah ya? Alamiah. Saya sempat membuka di website sebelum kita ngobrol ini, di Google Map. Terus saya lihat ada Gunung Kapur dulu. Tapi ketika melihat tahun ini, itu sudah berubah menjadi sebuah taman, ada kembang yang indah. Itu berapa lama Pak Kades membangun? Saya membangunnya 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Tepat dimulai tanggal 1 Januari 2019. Setelah 2 tahun. Setelah 1 tahun jabat. Tahun kedua saya sudah memulai bangun itu. Jadi Januari 2018 saya fokus di data, saya fokus di lingkungan, saya fokus pembinaan SDM, saya fokus pelatihan. Memperbaiki data. Lalu kemudian memperbaiki SDM. Kemudian untuk kelompok-kelompok. Jadi semuanya kelompok kan sebenarnya tidak sama hidup sosial. Ada pemuda, jadi pokmas itu kelompok masyarakat. Ini dihidupkan semua. Kita harus dibuat sinergi. Sinergi. Data, SDM, kelompok-kelompok dibuat sinergi, masing-masing dihidupkan. Lalu kemudian ada perubahan, kita inovasi bikin wisata itu. Setelah data didapatkan, kumpul orang-orang ini, kelompok-kelompok dihidupkan, dibuat sinergi, lalu kemudian inovasi. Mungkin ini yang membuat Presiden mencari Pak Kades sampai mengirim stafnya. Yang mungkin itu, Tapi yang jelas
yang ditanya kemarin, desa ini tertinggal bisa mandiri, pertanyaannya. Terus ada apa saja, UMKM siapa yang menggerakkan, berapa pemasukan uang, kegiatan apa. Tapi sekali lagi tidak semua kita buka Om. Bukan berarti kita pelit, tidak. Karena saya sendiri kepingin menyampaikan ke Presiden, desa saya ini menjadi desa miliarder itu susah. Kalau Kita berdarah-darah. Kalau misalnya Presiden Jokowi yang minta, ini kan sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Kades. Ya. Makanya pertanyaan saya di awal, yang miliarder itu Pak Kades Desa. atau desanya? Ternyata desa. Desa. Tapi desa ini bisa menjadi miliarder, itu kan karena ada sistem yang dibangun. Iya, Dan sistem ini tuh ada di kepalanya Pak Kades. iya. Dan ini yang ingin disampaikan ke Presiden. Ya, jadi saya teruskan dulu ceritanya Om. Nah. Ya, jadi ini nanti sistem-sistem sekali lagi, semua desa punya potensi. Karena potensi itu dilahirkan dari sebuah masalah. Kalau masalah itu digali, jalan keluarnya dengan musyawarah, langkah itulah potensi. Ketika lahir potensi, ayo dikawal keinginan itu dengan cara istiqomah. Pasti bisa berubah keadaan. Nah, Sekapuk ini ceritanya. Dulu ketika menjadi desa yang miskin, kita gagas bagaimana solusi, bagaimana caranya. Perbedaan ada, apalagi kepala desa itu ada rivalnya. Tentu persoalan juga, bagaimana menangani persoalan ini, bagaimana harus ada solusi. Itu semuanya kita garap. Dan sekarang ketika Sekapuk menjadi desa mandiri, lapangan kerja sudah terbuka ratusan, kemudian orang sudah bekerja, punya wisata, hartanya banyak, ini sangat berpotensi nanti ada masalah ke depannya. Karena apa? Sekali lagi kita kembali ke sejarah, kekayaan Indonesia yang luar biasa, rempah-rempah, akhirnya ada penjajah. Desa kami ini sekarang berpotensi, sudah menjadi miliarder, tidak menutup kemungkinan nanti akan ada yang menggarong atau mengambil kepentingan-kepentingan itu, sehingga saya bikin sistem yang sangat menarik. Untuk itu, ketika sekarang ada sekolah desa-desa yang datang mau belajar, success story silakan. Ada perjalanan, ada, tinggal apa yang diminta. Karena kami menyadari negara ini berat kalau membangun semua desa. Karena mengingat penduduk itu 80% di desa Om, bukan di kota. Namanya manusia di sebuah negara. Terus kalau caranya membangun bagaimana? Contoh, kasih contoh. Bahasanya Pak Presiden kerja nyata, contoh. Kalau hanya secara akademisi diatur teorinya bla bla bla, maaf ini kalau digeser sedikit ini ada buku aku semua. Tapi bagaimana prakteknya ini yang susah, kan itu. Nah ketika ada dilihat secara langsung, ini loh caranya. Dibaca positif kan boleh Om, ditiru saja. Bila perlu dimodif lagi dan lebih sempurna dari awalnya, sah hukumnya tidak apa-apa. Sederhananya Sekapuk ini kalau bisa ya silakan, kalau memang ini dianggap baik menurut pemerintah. 2 tahun kami bisa merubah keadaan kami. 2 tahun kami bisa menciptakan lapangan kerja di desa kami dengan angka yang kecil, hanya Rp8.000 di kota yang punya UMKM 4 juta per bulannya. Kami Rp8.000 menabung, mampu buka lapangan kerja, mau buka wisata, mampu mengembangkan BUMDesnya. Dan sekarang ini memang susah Om, di Sekapuk cari pengangguran. Pak Kades, Ya. menabung Rp8.000, warga menabung Rp8.000 per warga, Ya. per bulan. Per hari 8.000. Per hari 8.000. Ya. Kali berapa hari? Kali 25 hari? hari dalam 1 bulan. 25 hari, berarti sekitar 200.000. Ya. Ini rahasia Om sebenarnya Om. Ya. Rahasia Ini ini nggak kunci apa-apa. kaya. Tapi oke lah. Semua rahasia Ya, kita buka di yang sini. saat ini dicari oleh banyak pemimpin di Indonesia ini keluar dari kepala, nggak usah semuanya. Ya. Tapi setidaknya Kita buka Om, kita buka. setidaknya Pak Kades, Pak Kades Abdul Halim ini yang menulis namanya secara kreatif menjadi AHA. Aha. Ya. Jadi AHA, saya panggil AHA aja ya. Siap. Di benak saya, Ya. ketika mendengar ada kepala desa miliarder, akhirnya ini clear bahwa yang miliarder itu bukan Pak Kades. Pak Kades tetap dengan gaji 3,5 juta benar. Dari pemerintah. Dari pemerintah 3,5 juta. Tetapi Pak Kades dari Sekapuk datang ke Jakarta nih 2 hari yang lalu ketika menghadiri hari perayaan ulang tahun Slang yang ke-37 tahun, itu menggunakan mobil Alfa. Jadi saya kebetulan ada di lokasi acara, terkejut. Ini tamu kita sampai hadir nih. Kayaknya Dirjen udah datang tapi nggak naik Alfa. Ini siapa nih? Ternyata Pak Kades.
Iya. Itu mobil siapa, Pak? Itu mobil Bapak apa mobil siapa? Mobil desa. Karena Bukan keberangkatan Pak Kades sewa di Surabaya terus? bukan, itu Hah? ada tulisan di belakang tuku dewe Pemde Sekapu. Jadi tuku dewe itu bahasanya beli sendiri, tidak dikasih, bukan hadiah, bukan hasil reward atau yang lainnya. Tuku dewe. Dan bukan plat merah, Ya, hitam. hitam karena kami sadar bagaimana cara menyumbang ke pemerintah provinsi atau pemerintah, pajaknya kan buat apa kita ganti hitam, itu beli sendiri, bukan uang negara. PADES, pendapatan asli desa yang sah, dan ini kita beli itu pun Saya ya. sebentar Pak Kades. Pak Kades ini kan di kampung halaman itu, di desa itu adalah sosok kebanyakan, Ya. sama seperti orang lain. Ya, Oke? ya. Lalu kemudian mengikuti Ya. kompetisi Ya. dalam Pemilihan pemilihan kepala desa. Pilkades. Ya, Lalu kemudian menang, ya. mengalahkan Dua calon yang dua calon. Suara Pak Kades berapa? 1.700, Suara lawannya 600 sama 700, 600 sama 700, kalau digabung 1.300, beda 400 ya. beda 400. Artinya dua orang ini juga potensial Ya, untuk membangun desa. Ya. Setidaknya didukung oleh orang-orang Ya. sebanyak 1.300 tadi. Ya. Ini 1.700. ya. Apa keistimewaan yang 1.700 ini Nah, dibanding dua ini? ya. Jadi saya kembali lagi, ketika selama ini perjalanan di masyarakat kita juga bahasanya ya berbuat yang bermanfaat. Karena pada dasarnya sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan kemanfaat kepada sesama. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi ya kita berbuat saja. Ngopi bareng bagaimana bisa manfaat. Kalau tidak punya uang ya kita hibur sambil ketawa, kan akhirnya ada hubungan. Kayak Om Budi ini jatuh cintanya sebab apa saya tidak ngerti, tapi kan akhirnya ada hubungan. Dan sekali lagi kalau kita punya niat baik, saya punya keyakinan akan didatangkan orang-orang baik, dipertemukan dengan orang-orang baik. Jadi saya yakin Om Budi juga termasuk orang baik karena ketemu dengan saya. Oh my gigs. Bukan saya yang bicara, tapi Pak Kades. Tepuk tangan dong. Siap. Gila. Wow, guys. Kalau berpikir kreatif, saya juga membaca banyak buku bagaimana merangsang berpikir kreatif. Bahkan pada beberapa kesempatan saya termasuk ya dalam tanda petik mentor untuk berpikir kreatif. Ketika bertemu dengan sosok Pak Kades ini, yang saya lihat Pak Kades bukan hanya sosok yang kreatif, tetapi sosok yang sudah kreatif, cerdas, tapi ditambah dengan niat baik, right? Begitu menang 1.700 nggak pongah, tapi langsung memikirkan gimana gue bangun daerah ini. Siap. Oke? Ya. Tapi kan membangun itu kan nggak langsung ngasih teori. Ya. Tadi sempat Pak Kades bilang, Ya. saya memberi contoh yang baik Ya. untuk merubah semuanya selama Siap. 3 tahun. Siap. Contoh yang baik itu adalah Pak Kades nggak mungkin dong nyangkul sendiri, Ya. oke? Berarti ngajak orang. Ketika ngajak orang ini, apakah menggunakan handphone? Sekdes, kumpul warga, saya mau bicara di balai desa. Ya. Saya tunggu jam 3 sore. Ya. Terus warga datang baru Bapak ceramah. Ya. Atau Bapak bisa telepon tokoh-tokoh masyarakat. Misalnya tokoh agama, tokoh spiritual yang lainnya, atau pengusaha-pengusaha di desa kan ada. Telepon datang bisa kan, kepala desa yang telepon. Yang Bapak lakukan apa? Ya, jadi saya jawab gini Om Budi, kalau pakai halo telepon apa saya diangkat ketika desa tertinggal Om. Jadi banyak pengangguran terus otomatis yang tidak semuanya pegang HP atau bisa beli pulsa. Kami di desa bukan di Jakarta Om Budi. Terus kemudian kalau saya harus hello atau tolong ini cangkul kalian kerja, nggak bener Om, karena saya sendiri tadi saya waktu perkenalkan diri dipanggil Mas itu untuk usia ini kami di desa Om, kita tetap beretika, yang lebih tua itu banyak, meskipun jadi pemimpin kita memang sebagai orang tua bicara pekerjaan, tapi etika tetap local wisdom kita pegang. Ini di desa kita ini jadi toladan ya toladan yang benar. Jadi yang saya lakukan sederhananya gini, saat itu di 100 hari pertama saya kerja bersama Kasih Kaur karena secara struktur Kasih organisasi Kaur itu kepala urusan Kaur umum, Kaur umum. ya kepala urusan ada 3. Kami di desa ada 3 kaur, ada 3 kasih dan 1 sekdes. Nah, jadi mereka lah yang saya ajak.
kegiatan untuk gotong royong. Gotong royong karena sekali lagi karena sudah modernisasi atau karena perut lapar. Jadi konsep pertama adalah memberi contoh, Ya. mendatangi mereka dengan Contoh pekerjaan langsung. dan mengajak gotong royong yang tadi. Ya. Jadi gotong royong ini konsep. Ya, jadi kita konsepkan gini. Pertama data. Data saya lakukan agar saya tepat sasaran untuk membangun desa, mana yang saya dulukan, mana saya yang nomor duakan dalam membangun. Kemudian yang kedua musyawarah. Musyawarah agar saya menentukan apa yang langkah yang kita lakukan, mana daerah yang harus diperbaiki lebih dulu, mana yang didulukan untuk dibangun agar dampaknya itu bisa berkelanjutan. Jadi desa ini membangun dengan berkelanjutan. Bangun hari ini manfaat untuk kita dan manfaat untuk generasi yang akan datang. Oke, Itu musyawarah desa. itu di balai desa. Di balai desa setiap tanggal 1 itu musyawarah wajib yang dilakukan oleh kepala desa, perangkat, RT, RW dan BUMDes, Badan Usaha Milik Itu Desa. dengan perangkat desa. Ya. Kalau bicara dengan masyarakat, Nah itu jadi sekali lagi Om, saya punya 29 RT. Bagaimana saya kerja cepat kalau saya jalan sendiri? 100 hari saya kasih contoh dengan pekerjaan. Kemudian saya ajak melalui RT tersebut. Saya ajaknya ketika tanggal 1 sesuai dengan contoh yang dilakukan Pak Kadis dulu 100 hari yang pertama. Apa itu gotong royong? Kita kerja bakti, kita hidup di desa. Desa kumuh siapa yang salah? Ya kita. Mau nyalakan siapa? Desa tidak dibangun-bangun siapa yang salah? Ya kami yang salah. Mau nyalakan siapa? Kami yang dilahirkan di sana. Kalau sudah punya pikiran gitu, pasti akan terlahir. Oh iya, ini ada kayu di jalan, kita kasih minggir. Ini ada yang perlu dibenahi, kita benahi. Kesadaran. Dan ini penting, mindset dirubah. Buku banyak, kalau mindsetnya tidak perlu membaca, tidak akan terbaca. Biarpun dikasih hadiah. ini maksudnya Mas Kades ini buku ini cuma pajangan, saya nggak baca. Enggak, Om, ini di desa. Saya baca. Iya. Oke. Gotong royong. Ya, Ide gotong royong itu Pak Kades dapatkan dari mana? ya. Contoh pemimpin yang ada di daerah di desa itu sebelumnya, Kades yang sebelumnya yang suka mengajar masyarakat gotong royong, atau dari buku, atau mungkin dari kisah-kisah menarik Ya. yang ada di masyarakat. Jadi dulu gotong royong itu Om, waktu saya masih kecil juga masih ada lah gotong royong. Ketika memang ekonominya pas-pasan, pindah rumah juga sama-sama satu kampung. Terus untuk sekarang ketika saya mimpin, karena ya kebutuhan, sekali lagi kalau semuanya bergerak dengan dana, terus bagaimana bisa cepat? Ini kan juga untuk mengurangi dan tingkat untuk membangun kiat-kiat tolong-menolong dan untuk membangun sama-sama kekompakan itu kan perlu tetap dilestarikan. Dan ini adalah kekayaan Indonesia, kekayaan orang desa. Kita bangga menjadi orang desa. Kita membangun Indonesia itu melalui desa. Kalau desa maju kan, coba cari tidak ada desa tertinggal berarti negara ini maju. Tapi kalau negara ini 1000 kalimat keluar negara maju, tapi faktanya kita keluar rumah atau mau ke kota semuanya tertinggal dan kelaparan, itu ya tidak mungkin dikatakan negara maju. Kesimpulannya kita bangun desa sama dengan membangun bangsa. Mindset masyarakat kita ajak untuk sama-sama membangun negara melalui desa. Kita break sebentar, teman-teman. Berkaitan dengan berubah mindset, berkaitan dengan berpikir kreatif, ilham, intuisi, dan sebagainya yang dilakukan oleh Pak Kades itu juga dimiliki oleh sosok anak muda yang hari ini usianya baru 25 tahun tapi telah menawarkan sebuah produk baru yang sangat menarik seperti yang saya gunakan hari ini. Iya. Pak Kades selama ini kan kita tahu yang pakai kalung begini kan kacamata. Iya. Ada seorang perempuan anak muda Jakarta yang menemukan gagasan cerdas. Ya. Selama ini ada yang pakai masker kan begini nih, makanya terus diturunin begini, Ya. kan dilarang nih. Ya. Secara protokol kesehatan nggak Ya. bisa. Ada juga yang dipegang begini. Ya. Ini malah bisa jatuh debu dan sebagainya seperti Ya. Pak Kades nih. Ya. Nah, ternyata kecerdasan kita, kreativitas kita kalah dengan sebuah inovasi yang sederhana. Ya. Ini udah ada di masyarakat, tapi dengan ide yang kreatif ini akhirnya lahirlah Ya. sebuah cara menggunakan masker. Dan anak muda ini ada di tengah-tengah kita. Oh iya. Kalau Pak Kader kelahiran tahun 81, yang ini umurnya ya 18 tahun tambah 2 tahun. Tambah apa? 18 tambah 7 deh, 25 tahun ya. Baik teman-teman, inilah Dara. Oh. Dara, sini Dara.
Iya. Yo. Produk-produknya ini banyak banget. Ini contoh Winkelen Sparkling. Iya, Winkelen Jadi Sparkling. belanja yang semriwing, semriwing. yang semriwing, Mm-mm. yang berkilau, Berkilau. ya. Oke, ini lucu. Ada yang warna emas, ada perak, hijau dan sebagainya. Oke. Iya. Artinya sekarang ini dari ide memperbaiki kebiasaan, lalu ingin mendapatkan margin, Mm-mm. terus sudah berapa income yang kamu dapatkan dari produk ini? Waduh, income-nya aku boleh rahasia nggak sih? Oke, rahasia. Tapi gini, Dara udah nggak minta uang jajan dari mama gara-gara ini. Iya, intinya udah nggak minta uang jajan, malah kalau bisa ngasih ke orang tua. Udah, Insya Allah udah. dari sini udah, alhamdulillah, luar biasa banget. Terus, oke, saya kasih kesempatan Pak Kades untuk nanya, karena teman-teman ya, dua orang kreatif ini ada di tengah-tengah kita. Yang satu bermimpi ingin merubah desanya dari desa tertinggal menjadi desa modern dan berhasil dalam waktu 3 tahun. Pak Kades kelahiran tahun 81, bulan Oktober ya? Iya. Tanggal 12. 12. Wah, kebalikan sama aku. Iya. Aku 21 September tapi. Sih, Tuhan mempertemukan orang kreatif di ruangan ini. Oh my gigs. Ikut dong. Oke. Oke. Pak Kades buka. Ikut aku ya. Siap. Tunggu clue-nya. Ya. Guys, seorang Dara berhasil melakukan perubahan yang hari ini income-nya udah bisa memberikan jajan kepada ibunya. Oh my My gigs. gigs. Yeah. Terima kasih. Kita harus pasang sih Om, biar Iya. kece. Oke. Pak Kades ingin merubah desa, lalu jadilah desa Sekapuk yang indah. Teman-teman kalau ke Jawa Timur, ke Gresik yang terkenal dengan pabrik semennya itu, silakan mampir ke kota yang dulu dijadikan lahan utama untuk mendapatkan bahan baku membuat semen itu, yang mungkin salah satu dari rumah kalian dibangun dengan menggunakan semen yang berasal dari Gresik. Dan hari ini daerah yang tadinya tandus itu hanya tertinggal tebing-tebing kapur berubah menjadi desa yang cantik. Dan perempuan ini, wanita ini ingin merubah lebih sederhana dari Pak Kades, merubah mindset, kebiasaan buruk, tapi dampaknya besar buat bangsa kita. Dunia terganggu. Ya. Tapi dia merubah dengan cara yang kreatif, Ya. menghasilkan duit yang sekarang bisa memberi jajan kepada ibunya. Wow. Sekarang udah jadi, udah jalan. Ini kamu udah memasarkan masih di online shop atau sudah sampai masuk ke kantor-kantor yang besar yang ada di mall-mall Jakarta? Oke, kalau misalkan untuk sekarang masih di e-commerce sama Instagram dulu sih. Sama dari teman ke teman. E-commerce sama Instagram. Mm-mm. Nama Instagramnya apa, nanti ditulis ya? Oke, Apa? boleh. Nama Instagramnya Winkelen Sparkling. Winkelen Winkelen Sparkling. Sparkling. Ya, nanti ditulis. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat di sana. Oke, kita ngomong bisnis dikit, Pak Kades ya. Siap. Tadi Pak Kades ngumpulin duit dari warganya 8.000 per orang ya. Iya. Aku pengen tahu ini harganya berapa? Harganya 15.000. 15.000. Ya. Warganya Pak Kades bisa beli dong ini sekarang ya. Bisa. Pak Kades ngumpul 8.000, ini 15.000. 15.000. Ini yang ini ya. Nah, ini yang aku pakai nih. 30.000. Aku jual start dari yang 5.000 Om. Sasaran aku pengen ke Oh, yang anak-anak 5.000? sekolah juga. Iya. Ada yang 5.000. Berarti produk kamu ini bisa dikirim ke desa miliarder nih. Bisa banget. 8.000 mereka bisa kumpul tiap hari. 5.000 kecil dong. Terus yang ini? Yang ini? Ini berapa duit? 30.000 Om. 30.000. Ini tadi 15, ada yang 5.000. 30. Ini yang paling mahal berarti ya? Iya, itu yang paling pricey. Ini? Iya, sama 30.000. Oke. Ini buat saya. Boleh nggak ini buat istri Iya, saya? boleh. Aku mau juga Ini saya ngasih beli ke Om. Beli 30.000 kan? Iya. Tapi saya milih yang warna ini. Oke, Boleh, ini boleh, buat boleh. saya. Aku mau gift juga buat ke Om ya, Om Kades. Ya Om udah. Kades. Oh, berarti hari ini nggak beli aku ya? Nggak
salam buat istri Om aja. Ini buat Bapak pokoknya. Oh iya, terima kasih, saya terima. Siap. Mudah-mudahan makin sukses selalu. Biar nggak dipegang lagi ya. Iya. Langsung Biar nggak dipegang lagi Mas. Langsung Siap, dipakai, siap, Pak. siap. Jadi insya Allah nanti kalau tadi di awal obrolan Pak Kades dicari oleh pemimpin di Indonesia ini, mudah-mudahan nanti ketemu dengan Presiden, Pak Kades pakai ini. Siap. Jangan lupa Pak Kades bahwa yang yang dari cara ini ya? yang ini untuknya dia buat presiden. Iya, nanti kita stoknya sama Dara. Boleh dong Dara? Boleh Om. Boleh Atau banget. Dara mau ikut Pak Kades nanti kalau ketemu presiden. Wow, tersanjung aku. Kalau sesuatu yang buat saya penting disampaikan kepada masyarakat Indonesia karena dua sosok ini sangat menginspirasi. Khususnya Pak Kades. Iya. Pak Kades, Siap. desa Sekapuk ini adalah desa yang berada di Jawa Timur. Iya. Jawa itu terkenal dengan tokoh perwayangan. Iya. Oke? Iya. Kalau saya coba-coba membaca literatur tentang perwayangan, Pak Kades ini tuh ada di sosok sebentar. Pak Kades itu jadi gini. Pak Kades ini kreatif. Orang kreatif itu pasti cerdas. Ya. Cerdas dalam bahasa Inggris apa? Smart. 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 Tapi di toko perwayangan Jawa ada smart. Smart. Benar nggak? Dugaan saya Pak Kades. Pak Kades ini smart secara intelektual, tapi Pak Kades juga ini adalah secara pribadi, sikap, sifat itu seperti tokoh smart. Silakan Pak Kades dijelaskan. Iya. Benar nggak? Kalau saya malah tersanjung sekali kalau terkait mau disamakan dengan Saya sosok coba Semar. pertemukan aja gitu loh. Ya, siap. Jadi Semar itu sosok yang luar biasa dan mudah-mudahan nanti saya juga bisa mengikuti seperti yang diceritakan di kisah wayang itu. Karena sosok Semar itu bisa menempatkan diri dimanapun dan selalu memberikan manfaat di lingkungannya. Dan ini saya senang banget kalau ada arah ke sana. Dan harapan saya tidak hanya saya, tentunya segenap masyarakat Sekapuk dan juga seluruh warga Indonesia jadi pribadi yang baik, pribadi yang bisa berbagi manfaat, jadi tidak pernah berpikir untuk memanfaatkan masyarakat, tapi malah berpikir bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Gitu. Wah. Dara, aku kasih kesempatan Dara nanya ke Pak Kades. Satu pertanyaan sebelum kita akhiri bincang-bincang kita. Tanya apa? Apa aja? Silakan. Tadi kan udah dengar ya obrolan dengan Pak Kades. Mungkin ada yang mau ditanya. Aku tertarik sama wisatanya sih. Ya. Penasaran jujur. Ya. Kebanyakan anak muda taunya Jogja dan lain-lain. Iya. Terus pengen aja sama Gresik. Wisatanya apa sih Om yang bikin kayak Ya. hits banget? Ya. Jadi kalau di wisata Setigi itu dari kepanjangan Selo Tirto Giri. Jadi sengaja kita kasih nama itu untuk mengingatkan ada unsur Selo itu batu, Tirto itu air, Giri adalah bukit. Jadi tempat itu dibangun di sebuah bukit Gunung Kapur, tapi ada danau yang namanya Danau Jamrut. Di sana juga ada edukasi peradaban. Dulu tahun pertama saya bangun di 2019 ada 24 spot foto. Sekarang sudah 40 Dara, 40 spot foto. Spot foto atau apa? Ya, spot foto Instagramable, ya. Instagramable. Cukup nanti dilihat wisata alam Setigi di Google di searching itu sudah dapat. Saya pengen nanti dapat merchandise jembatan apa namanya? Peradaban. Pasang di sini ya. Ya. Pasang di sini. Siap. Baik, guys, apa yang dilakukan oleh Pak Kades kalau kita ingin singkatkan menjadi sebuah diksi yang dikenal dengan merubah mindset. Saya jadi teringat dalam sebuah, saya memilih aja ayat dalam sebuah Al-Quran, saya lupa ya. Bentar ya. Pak Kades bentar ya. Siap. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Saya langsung bahasa terjemahannya aja. Tuhan tidak akan bisa, atau Allah tidak akan bisa merubah nasib sesuatu kaum kalau kaum itu sendiri yang tidak merubahnya. Ini bisa menjadi kesimpulan dari obrolan kita hari ini untuk menggambarkan sosok Pak Kades yang ingin merubah desanya supaya bisa maju seperti sekarang dalam waktu 3 tahun. Adik kita ini Dara ingin merubah income-nya dari bisnis
Rias, ya. rias menjadi bisnis gantungan untuk masker, itu karena dia ingin merubah nasibnya. Dia nggak mau ekonominya terganggu karena COVID-19. Terima kasih teman-teman, Anda baru saja menyaksikan obrolan bersama Budi Aceh, Kepala Desa Sekapuk, Bapak Abdul Halim Mas Kades, dan juga Dara wanita berusia 25 tahun dengan usaha barunya gantungan masker. Saya Budi Aceh, sampai bertemu lagi dalam Oh My Gigs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh My Gigs.